mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siapkan hati dan telinga kami Tuhan. Firman-Mu diberitakan dan ditaburkan di hati kami Tuhan. Di tanah yang subur. Sampaikanlah isi hati-Mu bagi setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang mengeraskan setiap hati kami, yang membuat kami tidak dapat mengerti apa yang menjadi isi hati dan kehendak Tuhan. Kami mematahkan, menolak dan menghancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Firman-Mu yang adalah Engkau sendiri yang akan memerdekakan setiap hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh yang telah ku
dalam ibadah yang kedua ini Tuhan, biarlah Engkau berbicara dengan leluasa Tuhan. Roh-Mu bekerja di ruangan rumah-Mu ini. Tak ada satupun yang terlewatkan. Semua dicamah, diurapi oleh Roh Kudus. Hamba-Mu ini Tuhan, anak-Mu ini hanya alat-Mu, penyambung lidah-Mu Tuhan, milik-Mu sendiri. Pakai menurut kehendak-Mu. Biarlah hamba-Mu boleh berkata-kata dengan jelas, dengan benar, sesuai apa yang Kau mau. Sehingga berita firman-Mu betul-betul pribadi-Mu sendiri. Bukan kepandaian manusia, tapi hikmat yang berasal dari Engkau. Oh, terima kasih Tuhan. Mampukan hamba-Mu, urapi hamba-Mu, berikan roh keberanian untuk menyampaikan isi hati-Mu buat kami sekalian, sidang jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, berfirmanlah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya menyapa sidang jemaat dulu. Salam. Haleluya. Saya tidak bisa mengatakan capek, lelah, nggak bisa. Tetap kuat. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Beritakanlah firman Tuhan. Baik atau tidak baik waktunya. Tegur, nyatakan apa yang salah. Tapi dengan pengajaran dan juga kesabaran. Puji nama Tuhan. Jadi tidak salah kalau berita firman Tuhan. Ada teguran, ada nasihat. Untuk apa? Memperbaiki. Itulah sebabnya kita buka hati kita. Apakah firman Tuhan berisi teguran, berisi nasihat? Kita terima dengan hati yang terbuka. Puji nama Tuhan. Jangan sampai dicambuk. Sakit kalau dipukul. Jadi kalau ada anak-anak yang nakal, ya terpaksalah dipukul oleh Tuhan. Jangan sampai dipukul. Haleluya, sakit. Tapi kalau Bapa yang baik memukul untuk mengembalikan kita kepada kekudusan, hidup dalam kebenaran. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saya diminta oleh Pak Gembala, Bapak Rohani kami, puji nama Tuhan, untuk menyampaikan berita firman Tuhan 2 kali katanya. Oh, puji nama Tuhan. Saya bilang, apa boleh saya khotbah seperti yang saya khotbahkan tadi? Dari Pak Gembala bilang, ya silakan katanya. Puji nama Tuhan. Jadi saya tidak lari dari tema yang saya sudah sampaikan tadi. Jadi judul khotbah saya adalah kamu harus dilahirkan kembali. Memang berita firman Tuhan ini saya tahu sering dikhotbahkan oleh Bapak Gembala di sini. Saya tahu, pasti tahu. Tapi enggak salahnya diulangi lagi. Untuk apa diulangi? Untuk mengingatkan. Jangan lupa. Setiap berita firman Tuhan jangan lupa. Tapi perlu diingatkan. Oleh sebab itu saya sudah terbiasa kalau khotbah ada catatan Pak. Sebab setelah khotbah saya buka lagi. Oh, ini khotbah di Palangkaraya. Ini kan di tempat saya juga saya buka. Hari Minggu ini khotbahnya. Ya, doa penyembahan, catat semua. Supaya jangan sampai saya lupa, jadi ada catatannya. Puji nama Tuhan. Nah, mari kita buka lagi Alkitab kita. Gak salah kita buka ulang lagi. Injil Yohanes pasalnya yang ke-3. Terus terang saya berkhotbah di sini menyampaikan berita firman Tuhan ini, ikut ibadah di sini sambil belajar, melihat kemajuan gereja di sini.
cara mereka mimpin pujian, main musik, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan itu kami bawa ke desa. Kami contohi bagaimana yang maju. Puji nama Tuhan. Kami tidak bisa harus tinggal di seperti istilah katak di bawah tempurung. Harus keluar dong. Supaya melihat bagaimana gereja yang maju, gereja di kota. Dan bisa kami, kan contoh yang benar. Kita meniru yang benar, jangan meniru yang jahat. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terus terang saya khotbah di sini bukan melebihi Pak Gembala, enggak. Sebenarnya saya mau datang ke sini mendengar Pak Gembala yang khotbah. Tapi Pak Gembala di sini bilang saya yang khotbah. Puji nama Tuhan, haleluya. Haleluya. Itulah sebabnya ayo kita dengar firman Tuhan. Nah, Injil Yohanes pasal 3 kita akan baca di sini. Baca ayatnya yang ke-7. Ini judul khotbah saya, ayat yang ke-7. Saya akan baca demikian. Oh, ada ya, puji nama Tuhan. Ada di sini ya. Haleluya. Sudah canggih di sini. Dulu waktu tahun berapa rasanya pemberkatan nikah di sini? Belum ada ini ya. Belum ada. Luar biasa. Canggih ya. Ada ya foto saya di situ? Ada. Haleluya, puji nama Tuhan. Luar biasa ya. Luar biasa. Nah, saya akan baca. Ayat 7. Janganlah engkau heran. Yesus bilang, karena aku berkata kepadamu, hai Nikodemus, kan begitu. Kamu harus dilahirkan kembali. Nikodemus heran. Sampai Nikodemus bilang, sudah tua, gak mungkin dong kembali ke perut ibu. Dilahirkan kembali. Itu manusiawi. Nikodemus gak mengerti ini. Sehingga Yesus bilang, harus lahir kembali. Puji nama Tuhan. Nah, kita lihat kenapa harus lahir kembali. Coba kita undur di sini. Ayatnya yang ketiga. Yesus menjawab, katanya kepada Nikodemus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya. Yesus enggak pernah berkata, mudah-mudahan. Enggak. Yesus selalu berkata, benar. Kalau dikatakan harus, enggak bisa ditawar. Kalau Yesus bilang sesungguhnya, berarti benar, tepat. Jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi jawabannya, mengapa kita harus lahir kembali? Supaya tidak buta rohani. Puji nama Tuhan. Kan tidak bisa melihat itu buta. Artinya hidup dalam dosa. Tidak bisa dipungkiri, saya dulu begitu. Sebelum menjadi orang Kristen, sebelum menjadi hamba Tuhan, bahkan sudah jadi Kristen. Kristen keturunan. Saya dulu Pak. Sebab orang tua saya Kristen, ibu saya Kristen, terpaksa saja juga saya Kristen. Saya kan dilahir dari ibu saya. Lahir. Tapi hidup dalam dosa. Gelap. Gelap, betul-betul gelap. Saya tidak mau bercerita tentang kehidupan lama saya. Siapa kehidupan lamanya di sini? Berani mengakukan, saya dulu orang hebat. Saya dulu tidak pernah berdosa. Saya kira enggak ada. Saya pernah dengar kesaksian Pak Gembala ini lewat Bu Gembala istriku. Dukun dulu. Betul Pak. Hidup dalam gelap. Puji nama Tuhan. Itulah sebabnya
perlu lahir kembali agar jangan hidup dalam gelap. Tidak bisa melihat itu kan gelap. Puji nama Tuhan. Haleluya. Itulah sebabnya harus lahir kembali agar dibukakan mata rohani kita, dicelikkan. Untuk apa? Bisa melihat. Apa artinya bisa melihat? Hidup dalam terang. Kita kan anak-anak terang, bukan anak-anak malam, bukan anak-anak gelap. Amin. Jangan anak malam, anak gelap. Kita anak terang, anak-anak siang. Hidup sopan seperti pada siang hari. Puji nama Tuhan. Tidak dalam pesta pora, tidak dalam perjabulan, tidak dalam, pokoknya gelap. Hidup dalam terang, anak-anak terang, anak-anak siang. Kenapa dikatakan anak-anak siang, anak-anak terang? Mata rohani kita dicelikan saat Roh Kudus, saat berita firman Tuhan masuk ke hati. Itulah sebabnya Yesus bilang kepada ahli Taurat. Ahli Taurat itu kan munafik. Kelihatan di luar, oh bagus rohani, tapi di dalam rusak. Itulah sebabnya penyucian itu mulai dari dalam, dari hati. Yesus menyucikan dari hati. Kalau hati ini baik, tidak menutup kemungkinan mata jadi baik. Hati dan mata ada kaitannya, puji nama Tuhan. Sehingga Yesus bilang, cawan sebelah dalam dulu dibersihkan, baru sebelah luar menjadi bersih. Itu sebabnya yang benar adalah dari dalam dulu, dari hati dulu, sehingga luarnya bersih. Kita enggak munafik. Dalam terang, luar juga terang. Jangan kelihatannya luar bagus, tapi dalam rusak. Sangat rusak. Itu sebabnya Tuhan bilang mata, termasuk juga mata hati. Puji nama Tuhan. Nah, jadi supaya kita bisa melihat Tuhan, gak gelap. Nah, ayatnya yang ke-5, kenapa harus dilahirkan kembali? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu. Di sini, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Yesus bilang, tidak dapat masuk kerajaan Allah. Apa artinya? Tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Selama hidupnya, gak pernah mengalami suasana surga, suasana ibadah yang benar, suasana Allah dalam hidupnya. Gak pernah. Karena tidak dilahirkan kembali. Apalagi masuk surga nanti. Kan Tuhan suruh, Tuhan rindu supaya waktu hidup ini kita bisa mengalami kerajaan Allah. Bisa mengalami, bukan nanti tunggu mati, enggak. Tapi sekarang Tuhan mengizinkan kita bisa mengalami kerajaan Allah. Kan doa Bapa kami. Apa bunyi doa Bapa kami? Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadikanlah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kan itu doa Bapa kami. Jadi kalau tidak dilahirkan kembali, gak bisa masuk kerajaan Allah. Artinya tidak bisa mengalami kerajaan surga dalam hidup. Apa itu kerajaan surga? Suasana kerajaan surga. Puji nama Tuhan. Kerajaan surga itu Tuhan bilang di dalam kota Yerusalem baru itu. Coba kita lihat. Kita buka Alkitab dulu. Biarlah Roh Kudus menjelaskan apa itu kerajaan surga. Jangan mengira-ngira. Gak boleh ngira-ngira. Mohon supaya Tuhan menolong kita. Agar selama kita menumpang di dunia yang fana ini, yang sementara ini.
kita bisa mengalami kerajaan surga itu dalam hidup kita. Kita buka Alkitab kita di sini. Wahyu pasal 21 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima saja. Kalau habis terlalu panjang nanti. Wahyu 21. Ini yang disebut kerajaan surga. Perikopnya, langit yang baru dan bumi yang baru. Pembaharuan. Saya ulangi, langit yang baru dan bumi yang baru, ada pembaharuan. Itu kerajaan surga, pembaharuan. Kerajaan surga. Itu sebabnya lahir kembali. Istilah lain lahir baru. 21 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-5 saja. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus. Ini keadaan surga, kota yang kudus. Yerusalem baru. Ini suasana surga. Mulai dari pembaharuan. Kota yang kudus. Kalau hidupku dan hidupmu bisa kudus. Bukan kudus-kudusan dipaksa, enggak. Kudus itu karena pekerjaan Yesus. Pekerjaan firman. Pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan kasih Allah. Itu suasana surga. Kudus. Nah, sini. Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah. Yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Jadi kekudusan itu hiasan, pakaian, suasana surga. Puji nama Tuhan. Jadi kalau dikatakan ini pengantin perempuan, gak salah kalau gereja Tuhan disebut pengantin. Alkitab iya. Gereja Tuhan itu disebut pengantin perempuan, berdandan, berhias, suasana surga, kudus. Puji nama Tuhan. Terus ayatnya yang ke-3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya. Dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ayat 5. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah. Karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Ayo berani protes. Kalau Tuhan bilang perkataan ini tidak perlu diragukan. Perkataan yang tepat dan benar. Ini suasana surga. Itu sebabnya selama kita hidup dalam dunia ini, ibadah semacam ini, kita menyesuaikan diri kita dengan surga. Bukan ibadah hanya kebiasaan. Ibadah, apalagi aturan manusia. Kan dalam Timotius, ibadah lahiriah. Gak mengalami keobahan hidup. Gak boleh ibadah begitu dong.
Setiap ibadah itu kita mengalami keubatan hidup, diperbaharui. Gak cukup satu kali, bahkan seterusnya. Sampai selama-lamanya perlu diperbaharui. Untuk apa? Agar kehidupan kita ini layak berpakaian kekudusan, pakaian mempelai. Yesus mempelai pria surga, gereja Tuhan mempelai perempuan, berdandan, berpakaian. Itulah sebabnya pakaian ibadah juga sekalipun di desa, sama seperti di kota juga Pak ya. Haleluya. Ada sangkut pautnya dengan kekudusan hidup. Tapi sayangnya kami di desa Pak masih pakai sandal gapit jemaatnya. Sudah saya bilang, pakai sepatu, beli sepatu. Mereka sudah terbiasa pakai sandal jepit. Haleluya. Tapi nggak apa-apalah, itulah keadaan di desa. Puji nama Tuhan. Tapi kalau gembala hamba Tuhan, jangan pakai sandal jepit. Puji nama Tuhan, pakai sepatu biar harganya ya sedanglah standar, nggak usah mahal juga. Yang penting ya standar. Oh haleluya. Sebab ini bukan untuk pamer-pameran, enggak ya. Tapi untuk bagaimana hamba Tuhan berpenampilan. Dua-dua perlu. Jasmani dan rohani harus sama-sama penampilannya. Puji nama Tuhan. Ini kerajaan surga. Jadi kalau tanpa lahir kembali, nggak bisa seperti ini orang itu. Nggak bisa diperbarui, nggak bisa pakaian kekudusan, kesucian, hidup benar, berkata benar, berbuat benar, segala sesuatu tepat. Seperti kata firman Tuhan. Sebab di dalam ayat ini mengatakan, ayat yang kelima, ia yang duduk di atas tata itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Perlu pembaharuan. Terus diperbaharui, berkelanjutan, berkesinambungan. Berkelanjutan. Saya nggak cukup satu kali diperbaharui. Tiap hari. Siapa bilang, oh aku sudah kudus, aku sudah suci, gak perlu lagi ibadah. Gak perlu lagi dengar firman. Siapa bilang? Kita kan masih tinggal dalam dunia ini. Perlu tiap hari diperbaharui kekuatan kita. Puji nama Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Nah, itulah sebabnya perlu dilahirkan kembali. Oleh apa tadi? Air dan roh. Nah, saya akan menyampaikan sedikit tentang dilahirkan dari apa tadi, Dek? Air dan roh atau roh dan air. Air dulu, baru roh. Nah, puji nama Tuhan. Yesus bilang gak pernah salah. Nah, air ini berbicara tentang tidak terlepas dari firman yang hidup. Firman yang hidup. Apa arti firman yang hidup? Firman yang bisa dilihat. Firman yang bisa diraba. Itu firman hidup. Firman yang bisa disaksikan. Firman hidup. Di mana firman hidup? Diri kita ini. Firman hidup dalam hidup kita. Bisa dilihat. Bisa dilihat, bisa diraba. Bisa apa lagi dalam 1 Yohanes itu? Firman hidup. Jadi kita ini firman yang hidup sebenarnya. Firman yang hidup dalam hidup kita. Begitu maksudnya. Firman yang hidup itu adalah firman yang hidup dalam diri kita. Bisa disaksikan. Perkataan, perbuatan bisa dirasakan. Itu firman hidup. Bisa dirasakan oleh diri kita sendiri, orang lain.
seperti jemaat di tempat ini, kami bisa merasakan firman hidup yang dalam kehidupan sidang jemaat di tempat ini. Saya bukan menyanjung-nyanjung manusia, tapi perlu juga saya beri hormat kepada gembala di tempat ini dan anak menantunya sudah menyediakan kami hotel mewah lagi. Kenapa bisa begitu? Sebab firman dalam hidup mereka hidup. Bisa kami rasakan. Bisa disaksikan, itu firman hidup. Puji nama Tuhan. Sampai bahwa kami makan di tempat rumah makan yang mewah lagi. Puji nama Tuhan. Saya enggak, terus terang ya, saya kalau makan enggak terbiasa pakai sendok. Ya, biar malu lah, ayo pakai tangan aja. Malumlah orang desa, enggak terbiasa. Kalau Bu Gembala ini dulu, dia terbiasa pakai sendok. Mohon maaf ya, Bu Gembala, sudah Bu Gembala sekarang. Nah, ini kukunya dulu panjang. Merah lagi. Dulu. Sampai dia bilang waktu kami pelayanan, saya pakai sendok enggak terbiasa. Sampai tangannya dia bilang pedas ya. Dirubah oleh Tuhan. Sing. Coba. Enggak lagi pakai, enggak lagi. Kukunya enggak lagi merah, enggak panjang lagi. Puji nama Tuhan. Oh, haleluya. Dirubah oleh Tuhan. Dulu, mohon maaf ya. Dulu dia pakai ini. Bulu mata. Ada ya? Anti badai. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Diubah, diperbaharui oleh firman. Saya bilang, aku enggak suka deh pakai yang palsu-palsu. Enggak mau. Coba lihat sekarang. Penampilannya lain kan? Haleluya, puji nama Tuhan. Itu pekerjaan yang namanya pekerjaan pembaharuan. Kita jangan yang palsu lagi lah, yang asli aja. Saya suka yang asli, Pak. Gak suka yang palsu. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya lihat dia lebih cantik dari dulu. Betul. Bagiku. Itu namanya pembaharuan. Yang namanya pembaharuan itu berubah. Puji nama Tuhan. Sampai bisa berpakaian yang namanya kekudusan. Puji nama Tuhan. Oh haleluya. Itulah kegunaannya. Dilahirkan kembali. Supaya jangan buta. Supaya kita bisa masuk kerajaan Allah. Hidup diubah. Termasuk hobi. Jangan tersinggung deh ya. Biar plong bisa berubah. Dulu kan begini. Dia suka main apa itu? Permainan. Game. Dek saya bilang, jangan lagi dek. Enggak apa-apa dia bilang. Ini kan cuma permainan. Berlari-lari. Jangan lagi. Aku bilang, keras lagi suaraku. Dan dari pertama, jangan dek. Gak bagus itu. Terus, jangan dek. Akhirnya lama-lama semakin keras aku bilang, dilepaskan. Sudah aku buang kakak. Dibuang katanya. Sudah dibuang sayang. Dibuang mainannya itu. Itu namanya pembaharuan. Kenapa? Kan begitu bisa mengalihkan perhatian kita dari kebenaran firman Tuhan. Gak punya waktu baca firman. Main TikTok. Main apa? Gak boleh. Puji nama Tuhan. Itu namanya pembaharuan bagi saya dan istriku. Haleluya. Diperbaharui dong. Banyak hobi, banyak bakat yang perlu dilepaskan. Itu namanya pembaharuan. Apalagi kebiasaan-kebiasaan buruk banyak.
perlu mengalami yang namanya pembaharuan. Setuju? Oh, haleluya. Pembaharuan itu sampai firman Tuhan bilang maut dikalahkan. Karena ada ayatnya. Di mana ayatnya? Dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15. Kita buka. Ini perlu pembaharuan. Kenapa ya saya khotbah tidak seperti tadi? Ayat yang saya sampaikan. Sebenarnya aku mau seperti tadi aja supaya nggak capek lah cari ayatnya. Tapi kan pindah lagi ayatnya ini. Berbicara tentang pembaharuan lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Perbaharui aku dulu Tuhan. Haleluya. 1 Korintus pasal yang ke-15. Kenapa perlu pembaharuan? Supaya maut dikalahkan. Maut tidak berkuasa atas hidup kita. Puji nama Tuhan. Kenapa harus pembaharuan? Karena Yerusalem baru. Tidak ada cara lain untuk kita dipersiapkan. Bukan siap untuk mati, enggak. Dipersiapkan nanti kalau tiba saatnya untuk masuk Yerusalem baru. Prosesnya bagaimana? Pembaharuan, enggak ada jalan lain. Puji nama Tuhan. 1 Korintus pasalnya yang ke-15. Sampai maut pun dikalahkan. Di sini ya. 1 Korintus pasalnya yang ke-15. Kita akan baca ayatnya ayat 50 dan 51 lebih dulu. Ayat 50 dulu dan 51. Puji nama Tuhan. 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Oh, puji Tuhan. Kalau Tuhan tidak menyembunyikan lagi rahasianya. Sebab kita kan anak Allah. Dia tidak mungkin menyembunyikan rahasia. Dia selalu berbicara terus terang. Seperti kepada murid-muridnya. Yesus berbicara kepada orang banyak selalu pakai perumpamaan. Tapi khusus kepada murid-muridnya. Dia terus terang. Kita ingin supaya Tuhan menyatakan kehendaknya terus terang. Sebab kita adalah anak Allah. Apa itu rahasia itu? Nah, di sini dikatakan ayat 51. Kita tidak akan mati semuanya. Tetapi kita semuanya akan diubah. Kan firman Tuhan bilang begitu. Mengalami keubahan. Pembaharuan. Oleh kuasa kasih Allah. Oleh kuasa firman, oleh kuasa Roh Kudus, kita diubah. Apakah ukuban itu cukup satu kali? Enggak. Sampai kita dipanggil Tuhan. Kan begitu, terus diubah. Sehingga bisa mengalahkan maut. Nah, coba kita baca, kita lompat. Kita baca dulu ayat 52. Dan nanti kita akan baca ayat yang ke-55, 52. Dalam sekejap mata, kita akan diubah dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sepadam piri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Kita semua akan diubah. Mulai dari mana? Ya sekaranglah diubah oleh Tuhan. Sehingga di dalam ayatnya yang kita lompat ayat yang ke-55. Hai maut, di manakah kemenanganmu?
Hai maut, di manakah sengatmu? Sebab sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Maut pun dikalahkan, sengat maut pun ditaklukkan. Sebab kita mengalami keubatan hidup. Kita tidak dikuasai oleh maut, tidak dikuasai oleh kematian yang kedua. Itu sebabnya kehidupan kita sekarang, mau tidak mau, suka tidak suka, rela diubah oleh Tuhan. Proses tidak sama. Mungkin ada penderitaan, mungkin saja ada masalah. Kan kita tidak mau mengundang masalah, tidak mau membuat penderitaan. Tapi enggak apa-apalah kalau seizin Tuhan. Untuk apa? Supaya kita lewat pengalaman yang demikian hidup kita diubah oleh Tuhan dari hari ke hari, terus menerus, sampai kita layak untuk menyambut kedatangan Tuhan kedua kali. Hanya satu yang belum tergenapi. Yesus lahir menjadi manusia, mati di atas kayu salib, dikuburkan. Pada hari ketiga dia bangkit, naik ke surga. Sudah digenapi. Sudah. Satu yang belum digenapi. Dia datang kali kedua sebagai mempelai laki-laki surga. Bukan menjadi bayi lagi, bukan menanggung dosa lagi. Dia datang dengan penuh kemuliaan. Itulah sebabnya kerinduan Tuhan bagiku, bagi kita semua, bagi sidang jemaat. Kita harus menjadi sidang jemaat Tuhan yang hidup dalam kekudusan, kesucian, benar, memiliki kasih sampai memiliki kasih. Puji nama Tuhan. Dan kehidupan semacam itu kalau Yesus datang kali kedua enggak mungkin ketinggalan. Dia akan menyongsong bertemu dengan Tuhan di awan-awan yang permai. Di situ akan terjadi yang namanya sukacita luar biasa. Puji nama Tuhan. Coba kita lihat dalam kitab Wahyu. Ini akan terjadi. Memang ini nubuatan. Belum terjadi tapi pasti terjadi. Kenapa? Tertulis dalam Alkitab. Puji nama Tuhan. Wahyu 19 kita akan baca ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Perikopnya perjamuan kawin anak domba. Saya ulangi lagi. Ini maksudnya masuk kerajaan Allah tadi. Mengalami hidup penyucian. Mengalami hidup pengalaman pribadi dengan Tuhan. Lalu aku mendengar ayat 6. Seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat, katanya. Haleluya. Ini pasti ini terjadi. Satu seruan, satu suara. Haleluya. Di bawah kolong langit ini ada banyak bahasa. Tapi semua nanti mengatakan haleluya. Suara penyembahan, haleluya. Siapa itu? Orang ini yang bisa menyembah haleluya, haleluya. Terus karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai. Ini suasana surga dalam ibadah. Yang dikatakan tadi, dilahirkan kembali supaya bisa masuk kerajaan Allah. Ibadah semacam ini mengundang suasana surga. Sehingga kita bisa merasakan dalam ibadah semacam ini ada kuasa Tuhan. Terus saya ulangi, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ayat mengatakan pengantinnya telah siap sedia. Siapa itu pengantinnya? Gereja Tuhan, orang percaya, tubuh Kristus yang sudah dilahirkan kembali.
masuk dalam kerajaan Allah, mengalami Allah dalam hidupnya. Puji nama Tuhan. Sehingga ayatnya ke-8, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Ini pakaian pengantin, pakaian jemaat, pakaian gereja Tuhan. Apa itu? Di sini dikatakan, saya ulangi, yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi di sini dikatakan benar kudus. Itu sebabnya tidak salah kalau kita bertabiatkan firman seperti Yesus. Yesus kudus, Yesus suci, Yesus benar. Kan ayat begitu. Lalu dikatakan di dalam ayatnya yang ke-9, lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar. Perkataan-perkataan dari siapa? Dari saya? Dari pendeta? Bukan. Dari Allah. Kalau dari Allah tidak perlu diragukan lagi. Perkataan ini benar, tepat dan benar. Perkataan dari Allah. Itulah sebabnya hari-hari ini Tuhan mempersiapkan kita menjadi tubuhnya. Dia jadi kepala. Mempersiapkan kita jadi mempelainya, pengantinnya. Dia adalah pengantin laki-laki. Gereja Tuhan disebut pengantin perempuan. Berdandan, berhias, berpakaian. Jadi pakaian gereja Tuhan adalah kudus, suci, benar. Jangan lupa ada kasih. Kasih itu perbuatan, tapi dalam kebenaran. Sebab kasih itu pasti berbuat. Puji nama Tuhan. Pasti ada tindakan. Itu yang namanya kasih. Ada tindakan, ada perbuatan, tapi dalam kebenaran. Itu kasih. Itu pakaian mempelai. Disebut pakaian lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Ini pakaian kebajikan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadi saya ulangi, tadi saya bilang dilahirkan dari air dan roh. Air jelas berbicara tentang firman. Dan juga ada kaitan dengan baptisan. Air. Itu air. Itu yang melahirkan kita kembali. Saya tidak ulangi lagi tentang baptisan air. Saya tahu jemaat di tempat ini semua dewasa rohani. Tidak perlu diajarkan lagi sebenarnya tentang baptisan air. Sebab baptisan air itu adalah ajaran dasar. Ajaran pondasi gereja Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah, saya akan mengatakan roh. Kan air dan roh. Roh itu jelas huruf besar. Pekerjaan Roh Kudus. Puji Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan, gereja Tuhan harus dipenuhkan dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Apa ciri orang penuh dengan Roh Kudus? Simpel saja jawabannya. Tidak menyukai dosa. Itu saja, nggak usah banyak-banyak. Apa ciri orang penuh Roh Kudus? Nggak usah banyak. Simpel saja jawabannya. Tidak bersekutu dengan dosa. Nggak mau dengan dosa. Nggak mau. Betul Pak Gembala? Iya betul. Ciri orang yang penuh dengan Roh Kudus. Nggak mau deh. Tapi nggak benci orang. Kan begitu. Amin. Itulah yang memperbaharui kita.
yang membuat kehidupan kita beda dari orang luar. Kalau sama dengan orang luar, bagaimana bisa melihat orang Kristen? Mohon maaf saya berbicara, masih banyak orang Kristen, bukan di sini, di tempat kami. Saya tidak menghakimi, masih judi. Kalau ada orang meninggal, Pak, saya mohon haleluya, supaya kuat. Haleluya, enggak boleh kata capek. Haleluya. Di tempat kami di sana, kalau ada orang meninggal, dadu gurak, trak. Kristen, apa bisa begitu? Beli bir lagi, beli melaga lagi, mabuk. Kristen. Ada bedanya di orang luar? Malah lebih baik orang luar sebagian. Gak boleh begitu dong. Itu sebabnya perlu lahir kembali. Hidup diubah. Gak sama seperti orang duniawi lagi. Kalau nama saya tetap Siak. Haleluya. Tapi hidupku diperbaharui. Gak Siak dulu. Saya tidak usah bersaksi tentang kehidupan lama aku. Memang buruk lah dulu. Gak usah aja lah. Itu haleluya, puji nama Tuhan. Mohon maaf. Pak siapa nih? Pak Campek. Bagaimana kehidupanmu dulu? Bagus? Enggak juga. Sama seperti saya. Haleluya. Tapi sekarang sudah diperbarui. Amin, puji Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya. Itu pembaharuan. Pembaharuan itu nyata. Tidak sama seperti orang luar lagi. Sedikit lagi. Roma 12. Baca. Sekalipun sering dibaca Pak ya. Roma 12. 1, 2 ayatnya. Coba tampilkan di layar bisa ya. Roma 12. Harus beda dong. Pakaian boleh sama dengan orang luar. Tapi hati sudah beda. Iya, kan begitu. Haleluya. Malah lebih hebat orang kaya raya itu pakaiannya pada dari saya. Pendeta ini. Malah mereka pakai kalung emas ke laki-laki. Lebih hebat mereka ya. Kaya raya. Tapi hatinya belum berubah. Nah, ini ayat berapa? Ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Supaya apa? Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Firman Tuhan bilang, harus jadi orang Kristen yang sejati. Jangan jadi orang Kristen tiruan, palsu. Saya tanya, kalau hidup kita palsu, bisa terima di surga? Gak bisa. Di surga itu semua asli dong. Asli semua. Amin. Semua asli. Di surga itu gak ada palsu-palsuan. Semua asli. Terus sebabnya saya bilang sama istri saya, yang asli saja deh. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Coba lihat, nggak ada lagi. Anti badan nggak ada. Mohon maaf deh ya. Ini kan keluarga kita di sini. Haleluya, puji Tuhan. Coba ayat 2. Ayat 2 apa tuh? Nah, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kan begitu. Terus, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubah. Ada pembaharuan budimu di sini. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Dan yang sempurna. Kenapa bisa mengerti ini? Karena lahir kembali. Orang enggak lahir kembali enggak mengerti ayat ini.
Ditolaknya enggak, bagaimana kita bisa hidup kudus suci sementara kita tinggal dalam dunia. Mereka bilang begitu. Pernah Pak, saya dengar khotbah pendeta, saya tidak sebut namanya, waktu apa itu? Natal di desa Ulik Lubang. SDH Pak, pendetanya. Saya tidak menghakimi. Betul dia, saya bilang itu. Ini saksinya. Dia bilang, kalau ada orang yang kudus, orang yang suci, tidak usah ada gereja katanya. Tebang aja gereja ini. Dia nyinggung saya. Karena dia pernah mendengar khotbah tentang kekudusan dan kesucian. Bisa hidup kudus, hidup suci. Tuhan bilang, bisa. Harus berubah. Gak sama seperti orang dunia lagi. Apalagi pendeta. Amin. Ya kan begitu. Asli semua. Harus asli. Gak ada triwan di gereja. Puji nama Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Puji nama Tuhan. Saya kira sampai di situ aja. Sudah cukup. Nah, cukup. Kan sudah ditutup dengan Roma. Pembaruan. Diawali dengan dilahirkan kembali. Supaya jangan buta. Tidak bisa melihat. Jangan tinggal di luar. Masuk. Kapan masuk? Ya sekarang lah. Apa prakteknya masuk? Kerajaan Allah. Hidup benar, hidup kudus, hidup suci. Jangan lupa kasih. Ini betul-betul penutup. Coba tayangkan 1 Korintus pasal 13. Satu lagi ya. Haleluya. Kalau tidak salah ayatnya yang coba 13 kah? Coba lihat dulu. 1 Korintus pasal 13 ayat 13. Ya. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Ini asli ini. Gak tiruanin. Nah, dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Amin. Oh, puji nama Tuhan. Ini yang disebut pembaharuan. Ini yang disebut lahir kembali. Lahir baru boleh, Pak? Ya, lahir baru dengan lahir kembali. Sama saja ya. Sama, diubahkan sama. Supaya kita jadi barang asli. Gak boleh palsu. Haleluya. Sekarang banyak ajaran palsu. Betul Pak, ajaran palsu banyak sekarang. Sampai ada yang mengatakan gak perlu persepuluhan. Waduh, kok bilang. Pendeta ini sudah STH, bukan menyinggung Bapak. Dari mana dia pengetahuan semacam itu? Gak perlu persepuluhan katanya. Dia bilang ajaran persepuluhan itu merampok jemaat. Padahal kalau membiarkan jemaat gak mengembalikan persepuluhan, itu menipu, mencuri. Sama dengan kita membiarkan jemaat menipu dan mencuri. Itu sebabnya persepuluhan harus diajarkan. Baca dalam kitab Meleakhi. Sampai pendeta semacam itu, mungkin dia itu sombong, mungkin dia pendeta kaya kira-kira. Gak perlu persembahan dari jemaat. Mungkin dia beri haleluya. Mungkin. Haleluya. Aneh-aneh juga. Ayo berubah. Gak seperti di luar sana. Puji nama Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kuat masih. Haleluya. Mohon
Sungguh kami berterima kasih Tuhan kepadamu. Apabila Engkau memberikan firman-Mu yang hidup bagi kami, pagi dan siang hari ini. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan, karena itulah kehendak-Mu dalam kehidupan kami di Jemaat Gereja Betel Indonesia Barigas ini. Supaya kami tetap menjadi baru, dan kami akan berpakaian pakaian lenan halus dan tidak sama lagi dengan dunia. Kami harus yang asli. Demikian firman-Mu mengatakan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tidak dapat tanpa pertolongan Tuhan. Tuhan menolong kami, karena Engkaulah penolong bagi kami, Roh Kudus, dan Engkau memberikan hikmat akal budi kepada kami, untuk kami boleh berjalan dan berjalan di jalan yang sempit ini. Dengan banyak tantangan dan rintangan, tapi kami akan tetap mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan itu. Supaya kami tetap di dalam kebenaran dan di dalam keaslian kebenaran itu. Terima kasih Tuhan, berkati mereka, yaitu dengan jemaat-jemaatnya. Pertambahkan orang-orang yang percaya, supaya mereka juga terlepas daripada ikatan-ikatan dunia ini. Oh haleluya Tuhan, itu masih terjadi di provinsi kami, di mana Tuhan letakkan kami. Datang mereka yang disebut mungkin mereka menjadi Kristen, tapi sesungguhnya mereka belum mengikut Yesus, karena mereka Tuhan masih mengikuti hal-hal dunia ini. Tapi kami percaya dengan firman Tuhan yang diberitakan kepada kami hari ini. Kami berubah dan kami berubah menjadi baru dan diubah oleh kebenaran firman. Mereka pun waktu pulang Tuhan memberkatinya. Di perjalanan Tuhan tetap membungkus mereka dengan kuasa kasih-Mu. Dan tidak kami izinkan segala niat-niat orang jahat, penguasa kegelapan, pasukan iblis, setan, penghulu di udara, yang mengaung kian kemari, semua kami tolak, ikat, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Mereka dengan sukacita, kalau mereka pulang kepada pelayanannya, Tuhan memberkati. Biarlah gerejanya yang besar itu dipenuhi lagi oleh jiwa-jiwa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan selamat. Dan angkatlah tanganmu dan terimalah berkat ini. Berkat kasih anugerah, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Damai dan kasih-Nya yang berkelimpahan, yang tiada pernah berkurang itu. Biarlah itu senantiasa memberkati engkau dalam setiap usaha pekerjaan pelayanan kita. Dan memberkati engkau di ladang dan di kota. Memberkati anak-anak dan studinya. Memberkati anak cucu menantu. Semuanya diberkati engkau di ladang dan di kota. Diberkatilah adonanmu. Dan persekutuan Roh Kudus bagi kita sekalian. Maranatha, Yesus menjemput kita kepada yaitu kerajaannya. Dan persekutuan Roh Kudus bagimu, bagi kita sekalian. Tuhan memberkati engkau dimanapun engkau berada. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa menerima berkat-Mu. Terpujilah engkau kekal selama-lamanya. Haleluya Bapa, terima kasih.